Baik, selamat pagi. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Manajemen Operasi 1 pada bagian teori, soal teori dengan dosen pengampu Ibu Putih Febriasari Prasetyo SEMSC. Pada soal yang pertama di sini yaitu tentang menjelaskan mengapa konsep penyesuaian massal dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Karena perusahaan itu harus mampu menangani prioritas kompetitif tertentu yang akan menenangkan pesanan dari pelanggan. Seringkali pelanggan ini menginginkan lebih dari sekedar pilihan layanan atau produk standar yang telah mereka sediakan. Mereka menginginkan layanan atau produk yang dipersonalisasi dan mereka menginginkan dengan cepat. Baik, selanjutnya soal yang kedua yaitu terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Yang pertama yaitu mengelola hubungan pelanggan, yang dimana di sini kustomisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar produk yang ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggan dari data yang diterimanya. Keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan pelanggan yang erat itu berdasarkan strategi kustomisasi massal. Yang kedua yaitu menghilangkan persediaan barang jadi. Memproduksi untuk pesanan pelanggan lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan, karena perkiraan tidak sempurna. Triknya adalah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan pesanan dengan cepat. Dengan menggunakan promosi penjualan, perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjauh dari opsi yang habis untuk memilih opsi yang tersedia. Kemampuan ini menghilangkan tekanan dari rantai pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Penyedia layanan juga memanfaatkan penyediaan massal untuk mengurangi tingkat inventaris. Mereka memiliki sistem perangkat lunak yang melacak preferensi pelanggan yang paling disukai konsumen hingga majalah yang mereka baca. Informasi ini memungkinkan perusahaan jasa untuk merencanakan dengan lebih akurat apa yang akan dikemas pada setiap jasa yang mereka jual. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai layanan atau produk yang dipersepsikan. Dengan kustomisasi massal, pelanggan dapat melakukannya sesuai keinginan mereka sendiri. Secara umum, kustomisasi massal ini sering memiliki nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada biaya produksi yang sebenarnya. Persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberikan margin yang bagus terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu tentang menjelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring dan mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya. Di sini saya akan menjawabnya, yaitu yang pertama itu outsourcing atau pengalih-dayaan. Ini adalah proses di mana suatu organisasi bisnis itu mentransfer atau mendelegasikan kegiatan mereka terhadap non-inti atau referral mereka ke organisasi eksternal atau penyedia layanan atau bagian pihak luar. Pihak luar ini khususnya melakukan operasi dan karenanya melakukannya dengan efisien.
Sedangkan offshoring itu adalah suatu pergeseran kegiatan bisnis di negara selain negara di mana sumber dayanya ini dapat tersedia dengan murah untuk perusahaan dan pada akhirnya akan mengurangi biaya keseluruhan perusahaan tersebut. Jadi, mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Karena di sini perusahaan ini berupaya untuk mengalihkan bisnis mereka agar lebih maju dan berkembang di kedepannya nanti. Baik, selanjutnya soal yang keempat, yaitu dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan terdapat strategi logistik terbalik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reversi logistik atau logistik terbalik tersebut dalam rantai pasokan mereka. Karena untuk mengembalikan produk, memperbaikinya, memelihara, mendaur ulang serta membongkar produk dan bahan yang ada pada rantai pasokan tersebut sehingga melalui rantai pasokan tersebut mendapatkan nilai yang maksimum pada rantai pasokan. Sekian dari jawaban saya dari keempat soal teori. Saya ucapkan terima kasih.